Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, selamat datang di kelas Bahasa Arab untuk kelas 7 Madrasah Sanawiyah atau Sekolah Menengah Pertama. Baik, kali ini kita akan belajar tentang at-ta'aruf, yaitu cara berkenalan dengan seseorang. Sebelumnya, kita akan mempelajari terlebih dahulu yaitu al-istifham atau beberapa kata tanya. Yang pertama, ma. Ma adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan arti atau kejelasan sesuatu yang tidak berakal. Apabila kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bisa kita sebut dengan apa? Yang kedua adalah man. Man adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan sesuatu yang berakal. Apabila kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka kita sebut dengan siapa. Jadi, bedanya ma dengan man adalah ma menanyakan sesuatu yang tidak berakal, sedangkan man menanyakan sesuatu yang berakal atau manusia. Kemudian kata tanya hal. Hal adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan kebenaran nisbat atau konfirmasi. Apabila kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka kita sebut apakah. Kata tanya hal ini ada dua jawabannya. Yang pertama, na'am, ya, atau la, tidak. Kemudian, kaifa. Kaifa adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan keadaan. Artinya, bagaimana. Kemudian, aina. Aina adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan tempat. Artinya, mana atau di mana. Kemudian terakhir kata tanya adalah min aina. Min aina adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan tempat asal. Karena min artinya dari, sedangkan aina artinya di mana. Min aina artinya dari mana. Inilah beberapa kata tanya atau al-istifham yang perlu kita ketahui. Baik, selanjutnya kita masuk kepada inti pembahasan, yaitu cara berkenalan dengan seseorang. Yang pertama kita katakan ketika berkenalan dengan seseorang adalah masmuk. Masmuk terdiri dari 3 kata. Yang pertama, ma. Yang kedua, ismun. Yang ketiga, ka. Ma artinya apa? Ismun artinya nama, ka adalah kamu. Ka ini adalah kata ganti kepemilikan anta, kamu laki-laki. Jadi, mas muka, siapa namamu. Dalam bahasa Indonesia kita menggunakan siapa, tapi dalam bahasa Arab kita tidak boleh menggunakan man. Kenapa? Karena yang kita tanyakan di sini adalah ismun, nama. Sedangkan ismun adalah sesuatu yang tidak berakal. Jika sesuatu yang tidak berakal, maka kita harus menggunakan ma. Jika sesuatu yang berakal, kita menggunakan man. Maka dalam bahasa Arab, masmuka, siapa namamu, kita tidak boleh menggunakan man. Karena yang ditanyakan adalah ismun, nama. Ismun adalah sesuatu yang tidak berakal. Masmuka. Ini adalah pertanyaan untuk laki-laki. Anta, kamu laki-laki. Jadi, kalau kita gunakan untuk perempuan, kita ganti ka dengan ki. Ki ini adalah anti, perempuan. Maka menjadi masmuki. Ka adalah untuk laki-laki, sedangkan ki untuk perempuan.
Jadi jawabannya ismi Hasan. Namaku atau nama saya Hasan. Ismi Aisyah. Nama saya atau namaku Aisyah. Ismi terdiri dari dua kata. Ismun, nama. Ya sukun adalah kata ganti kepemilikan ana. Ismi Hasan, namaku Hasan. Ismi Aisyah, namaku Aisyah. Pertanyaan selanjutnya adalah man anta, artinya siapa kamu. Nah, kalau ini kita menggunakan man. Kenapa? Karena yang kita tanyakan di sini adalah anta, kamu laki-laki. Nah, berarti kita tanya orang, sesuatu yang berakal. Beda dengan siapa namamu, kita menggunakan ma. Karena yang ditanyakan adalah ismun, sesuatu yang tidak berakal. Oke, man anta, siapa kamu? Ini digunakan untuk muzakkar atau laki-laki. Jika kita gunakan untuk perempuan, menjadi man anti, siapa kamu perempuan. Kemudian jawabannya ana talibun, saya murid atau siswa. Kalau perempuan, ana talibatun, saya murid perempuan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, hal anta mudarrisun. Hal, apakah? Anta, kamu laki-laki. Mudarrisun, guru. Hal anta mudarrisun, apakah kamu guru? Nah, ini jikalau kita tanyakan untuk muzakkar, laki-laki. Jikalau perempuan, kita ganti anta dengan anti. Nah, jika kita ganti mudarrisun dengan mudarrisah, maka menjadi hal anti mudarrisah, apakah kamu seorang guru perempuan? Nah, jawabannya bisa na'am, ya, atau la, tidak. Jadi contoh pertama untuk jawaban hal ini, na'am, ana mudarrisun. Ya, saya seorang guru laki-laki. Jikalau perempuan, na'am, ana mudarrisah. Ya, saya seorang guru perempuan. Kemudian contoh yang kedua, bisa dengan la, tidak. La, ana tilmidun. Nah, contoh sebelumnya kita menggunakan murid ini dengan bahasa Arab talibun. Sekarang kita bisa gunakan dengan tilmidun. La, ana tilmidun. Tidak, saya seorang murid laki-laki. Untuk perempuan, la, ana tilmidatun. Tidak, saya seorang murid perempuan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, man hadha, siapa ini? Kenapa kita menggunakan man? Karena yang kita tanyakan di sini adalah hadha, ini. Ini menggunakan adalah menanyakan orang, sesuatu yang berakal. Jikalau kita menanyakan barang, maka kita menggunakan ma, karena barang itu adalah sesuatu yang tidak berakal. Menjadi ma hadza, apa ini? Jadi, jikalau kita menanyakan orang, sesuatu yang berakal, kita pakai man. Man hadza, siapa ini? Maka jawabannya adalah hadza shadiqi. Ini teman saya atau temanku. Shadiqi ini kita gunakan untuk muzakkar atau laki-laki. Shadiqi terdiri dari dua kata, yaitu shadiqun artinya teman, ya sukun adalah kata ganti kepemilikan ana. Shadiqi, temanku, laki-laki. Nah, jikalau kita gunakan untuk mu'annas,
atau perempuan, maka kita menggunakan hadhihi shadiqati. Ini teman saya atau temanku perempuan. Shadiqati terdiri dari dua kata juga. Yang pertama, shadiqatun, teman perempuan. Ya sukun adalah kata ganti kepemilikan ana. Jadi, shadiqati ini teman saya atau temanku perempuan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, masmuhu. Ma artinya apa? Ismun artinya nama. Hu adalah kata ganti kepemilikan untuk huwa, dia laki-laki. Masmuhu, siapa namanya? Ini digunakan untuk muzakkar, laki-laki. Jika kita tanyakan perempuan, maka kita ganti hu dengan ha, menjadi masmuha. Masmuha terdiri dari tiga kata, ma, ismun, ha. Ha ini adalah kata ganti kepemilikan untuk hiya atau dia perempuan. Jadi jawabannya ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Jika perempuan, kita gunakan ismuha Aminah. Ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Ismuha Aminah, namanya Aminah. Baiklah, inilah beberapa percakapan atau tanya jawab ketika kita berkenalan dengan seseorang. Semoga bermanfaat. Yumkin hadha minni. Syukran ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.